Dera membuka tudung saji. Dua anaknya sedari tadi menangis menahan lapar. Air matanya pun menetes saat tak mendapati sesuatu apapun untuk mereka makan. Sang suami hanya 1 bulan sekali pulang dari kota. Itu pun hanya memberikan uang yang cukup untuk 1 minggu. Akan tetapi ia tak pernah protes, sebab dalam situasi seperti ini memang sulit untuk mendapatkan uang. Tawaran Ki Gendeng pun mulai ia pertimbangkan. Tak sabar rasanya ingin meninggalkan kondisi keuangan yang seperti ini. Ia menginginkan kehidupan yang sangat layak dengan jalan pintas. Selepas waktu asar, Dera pun kemudian menuju rumah Ki Gendeng yang berada di kaki bukit yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Kedua anaknya ia titipkan ke tetangga sebelah. Semilir angin menyapa wajahnya dengan lembut. Ia terus saja berjalan tanpa lelah sedikit pun. Jalanan setapak yang sepi sama sekali tak membuatnya takut ataupun ragu. Di depan sana tampak sebuah rumah kecil beratapkan ilalang. Rimbunan bambu serta singkong memenuhi pekarangan. Ki Gendeng hidup sendirian, namun halamannya tampak bersih sekali. "Permisi, Mbah," ucap Dera mengubah salamnya. Ia pun celingukkan sebab lelaki yang akan dijumpainya tidak berada di dalam rumah. Ada perasaan kecewa yang sangat mendalam karena akan pulang tanpa hasil. Baru membalikan badan, tiba-tiba saja pintu terdengar terbuka. Dera pun sangat girang dan menampakkan deretan giginya. Ia pun mengulurkan tangan. "Apa kau tertarik dengan tawaranku?" ucap Ki Gendeng sembari tersenyum. Iya Ki, saya ingin kaya." "Ya sudah, kau datang kepadaku, kepada orang yang tepat, Nduk." Ki Gendeng kemudian mempersilahkan tamunya untuk masuk. Tanpa ragu, Dera pun membuntuti lelaki yang memakai odeng ataupun semacam sapu tangan lebar yang dilipat kemudian diikatkan di kepala tersebut. Apa ini perlu tumbal, Ki?" "Tentu saja, Nduk. Kau harus siap dengan semua resikonya." Saya tidak mau anakku menjadi tumbal, Ki," ucap Dera sembari menunduk. Ki Gendeng hanya tersenyum melihat perubahan raut Dera. Ia dapat membaca apa yang dipikirkan oleh perempuan di depannya itu. "Ini pesugihan ringan. Kau hanya perlu tumbal orang yang pernah melahirkan dan membesarkanmu saja, Nduk." Maksudnya orang tuaku, Ki?" "Iya, jika kau ragu maka pulanglah. Namun harus kau ketahui, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Jangan pernah datang lagi kepadaku jika kau menolaknya, Nduk." Dera pun berpikir sejenak. Seketika ia teringat anak-anaknya yang sering kelaparan. Bahkan juga teringat tentang hutang yang semakin hari semakin menumpuk. Baiklah, Ki, saya juga sanggup menerima resikonya," ucap Dera dengan sangat yakin. "Ya sudah, bagus itu, Nduk. Nanti malam kau datang lagi ke sini. Sekarang kamu pulang dulu." Baiklah, Ki," ucap Dera sembari berpamitan pulang kepada Ki Gendeng. Sepanjang perjalanan, Dera pun terdiam. Ia melangkah dengan pikiran melayang. Bayangan orang tuanya melintas dalam benak. Namun hutang-hutangnya harus lunas secepatnya juga. Ia tersiksa sebab hampir setiap hari ada saja orang yang datang menagih hutang. Apalagi Bang Munir, suaminya jarang sekali mengirimkannya uang. Sedangkan kedua orang tua Dera tidak tahu menau tentang kehidupan Dera. Bagi mereka, Dera bukan tanggung jawab mereka lagi. Jangankan menengok dia, mereka pun enggan mengunjungi cucu-cucunya. Dera memiliki 3 bersaudara, mereka sudah menikah semua. Akan tetapi hanya nasib Dera lah yang kurang beruntung. Hampir di setiap ada pertemuan keluarga, Dera seringkali tidak ikut serta dan Dera pun tidak diajak. Dera sering mendapat sindiran pedas dari keluarganya. Dera pun mengusap wajahnya dengan kasar. Ia dan anak-anaknya tidak akan menangis lagi. Mereka yang dulu meremehkan dirinya akan dibuat bertekuk lutut di bawah kuasanya. Bukankah uang bisa mengubah segala sesuatu? Tak terasa, ia hampir sampai dan membelokkan arah ke rumah Yudarmi untuk mengambil anak-anaknya.
Hanya Yudarmilah satu-satunya orang yang mau menjaga Dita dan juga Dito tanpa memungut bayaran. Mereka pun memasuki rumah bambu. Bangunannya sedikit miring sebab salah satu penyangga sempat dimakan rayap. Maafkan ibu, Muna. Ibu janji nanti kalian tidak akan menangis lagi, ucap Dera sembari mengelus-ngelus kepala anaknya itu. Ya, ritual pesugihan yang akan Dera lakukan akan dilaksanakan pada malam Jumat Legi. Dera pun harus bersemedi di sebuah makam kuno yang letaknya berada di atas bukit dan tak terlalu jauh dari rumah Ki Gendeng. Menurut penuturan Ki Gendeng, orang tua Dera nantinya hanya akan dijadikan pilar kerajaannya saja. Setiap mereka sakit akan mendatangkan uang dengan jumlah yang banyak. Puncaknya setelah mereka telah meninggal dunia, Dera akan memperoleh kekayaan 2 kali lipat. Dera pun tersenyum, kemudian menyanggupinya. Segera ia mengiris tangannya sendiri, kemudian meneteskan darah ke kain putih yang telah disiapkan oleh Ki Gendeng. Perjanjian telah sah dilakukan. Dera tak dapat mundur selangkah pun ataupun membatalkannya. Dengan sangat yakin, Dera pun akan melakukan pesugihan ini. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja, dan akhirnya malam hari pun telah tiba. Dera telah bersiap-siap melakukan semedi, sedangkan Dita dan Dito ia titipkan kembali kepada Yudarmi dengan alasan akan menemui Bang Munir. Sebenarnya ia merasa takut akan kegelapan, namun tidak ada jalan lain. Ki Gendeng hanya bisa mengantarkan sampai bawah lokasi saja, sedangkan untuk langkah selanjutnya akan ditentukan oleh Dera sendiri. Tibalah ia di sebuah pohon beringin yang sudah tua. Beberapa akarnya bergelantungan, di bawahnya terdapat makam kuno tunggal. Ia pun menelisik sekeliling. Rembulan malam ini cukup memberikannya penerangan. Ada perasaan untuk mundur, namun semangatnya kembali tatkala mengingat rentenir yang setiap hari datang. Kemudian Dera pun mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk ritual. Aroma dupa tersebar kemana-mana karena diterpa angin. Ia pun mulai duduk bersila sembari terus membakar kemenyan. Mulutnya terus berkomat kamit membaca mantra yang telah diajarkan oleh Ki Gendeng. Belum memejamkan mata, tampak tiba-tiba saja kala itu kuntilanak menuju ke arah dirinya. Lengkingan suaranya memekakkan telinga. Ia tetap tak bergeming dan terus membaca mantra. Dera bernapas lega sebab tak lama kemudian kuntilanak pun hilang begitu saja. Baru sedikit tenang, tiba-tiba saja sebuah kelabang besar datang dari arah selatan. Ia sedikit beringsut mundur karena terkejut. Hampir saja Dera pun beranjak berdiri. Akan tetapi mengurungkannya niatnya lagi. Ia pun mulai membaca mantra dan dalam sekejap kelabang tersebut pun hilang seketika. Angin malam semakin kencang membuat Dera sedikit kedinginan. Ia pun membetulkan duduknya kembali dan mulai fokus. Dibacanya kembali mantra dengan menutup kedua matanya. Baru sampai pertengahan, tiba-tiba saja ia mendengar suara desis ular. Baunya sangat amis, hampir saja ia muntah, namun ia menahannya sekuat tenaga dan terus melanjutkan dengan mata tertutup. Bau bangkai semakin menyengat. Sejurus kemudian, Dera pun merasakan sesuatu yang bergerak mendekati dirinya. Ya, ular tersebut melilit dan terus mendesis. Beberapa kali lidah ular tersebut pun menyentuh pipinya. Lilitan ular tersebut semakin kuat dan kuat-kuat lagi. Dera mulai kesulitan bernapas. Ia pun terengah-engah membaca mantra. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Bau wewangenan pun mulai tercium seiring dengan melonggarnya lilitan sang ular. Bukalah matamu, Nduk. Kau telah lolos dalam ujian ini. Tiba-tiba saja terdengar sebuah ucapan sosok misterius dengan suara berat. Dera pun mulai membuka matanya secara perlahan. Sosok ular tadi sudah menghilang dan berganti dengan kain jarit yang terlipat rapi di depannya. Dan pada saat itu tampak Ki Gendeng telah datang menghampiri sosok perempuan tersebut seraya menghaturkan sembah. Dera pun mulai mengikutinya. Sembah kalian kuterima. Sekarang kalian pulanglah. Ingatlah, Nduk, turuti saja petunjuk dari Ki Gendeng, ucapnya seraya menghilang. Angin pun kembali seperti sedia kala. Malam ini terasa sangat panjang dan sangat melelahkan.
Dera pun tersenyum bahagia sebab ritualnya telah berhasil. Kamu nanti harus selimuti ini pada salah satu orang tuamu. Ingat, jangan ada kegiatan keagamaan apapun di rumahmu. Dan satu lagi, siapkan kamar khusus ritual. Setiap malam satu suro, kamu harus memandikannya dengan kembang bercampur dengan darah anakmu sendiri. Kok anak saya, Ki? Tanya Dera protes. Sudah, jangan banyak tanya. Ini pesugihan ringan. Kau sudah terikat dengan janji. Dera pun kemudian terdiam beberapa saat sembari memeluk kain yang didapatnya. Ia pun mulai berpikir bagaimana caranya agar ibu Dera berkenan memakainya. Keesokan harinya, Dera pun menemui orang tuanya yang berada di kampung sebelah. Tak lupa ia membawa kedua anaknya beserta kain jarik yang dibungkus sedemikian rupa. Kemudian pintu pun diketuk beberapa kali, namun tak kunjung ada jawaban. Akan tetapi tak lama kemudian bapaknya Dera yang bernama Pak Nantok pun membukakan pintu. Ada apa kesini, Nduk? Ini Pak, saya ingin bertemu ibu, ucap Dera menunduk. Ya sudah, masuk, ibumu sedang masak. Dera pun kemudian menggendong Dito dan menuntun Dita masuk. Aroma masakan ibunya memenuhi ruangan, membuat kedua bocah tersebut seketika mengucapkan lapar. Nanti ya sayang, ucap Dera terpotong. Kedua anaknya berlari menuju ke arah dapur. Bu Salamah keluar dari dapur sembari menuntun kedua bocah tersebut. Raut mukanya seperti menahan kesal karena ulah cucunya itu. Lain kali mbok ajari anakmu itu sopan santun toh, Der. Iya Bu, maaf Bu. Tadi aku sudah melarangnya, tapi dia pergi begitu saja Bu. Ya sudah, ada apa kamu kesini? Kamu butuh uang lagi? Kan ibu sudah bilang tinggalkan saja suamimu itu. Lelaki nggak guna, lelaki nggak bertanggung jawab itu, Der. Iya Bu, maaf Bu. Aku ini Bu bawa sesuatu, mau ngasih ibu sesuatu, ucap Dera sembari menyodorkan bingkisan. Bu Salamah mulai membuka bungkusan dengan semangat. Senyumnya mengembang saat menimbang jarik pemberian Dera. Motifnya sangat bagus dengan warna hijau muda. Belum pernah ia menemukannya di pasar ataupun toko. Ini bagus banget, Der. Persis seperti punya buyut ibu dulu. Jarang loh ada di zaman sekarang. Ngomong-ngomong, kamu belinya di mana? Sudahlah Bu, tidak perlu dipikirkan. Jangan lupa dipakai ya. Bu Salamah mengangguk bahagia. Tentu saja ia akan memakainya dan memamerkan kepada teman arisan nanti. Kemudian Bu Salamah pun mempersilahkan mereka untuk makan bersama. Sedangkan Dera sudah tidak sabar rasanya menunggu waktu itu tiba. Kemudian ia pun menyuap makanan ke dalam mulutnya sembari sambil menatap Bu Salamah, ibu kandungnya sendiri. Baru kali ini dia merasakan hangatnya keluarga setelah menikah beberapa tahun silam. Ya, Dera menikah dengan Munir tanpa restu dari keluarga Dera. Perbedaan status sosial menjadi tolak ukur keluarga Dera. Hingga akhirnya Dera pun hamil di luar nikah. Takut aibnya tersebar, dengan terpaksa keluarga Dera pun menyetujuinya. Beberapa jam kemudian Dera pun berpamitan pulang. Biasanya Bu Salamah kala itu tidak pernah menahan, namun kali ini berbeda sekali, seperti enggan untuk melepaskan kepergian mereka. Tanpa terasa, air mata Dera pun jatuh begitu saja. Segera ia pun mengelapnya sebelum ada yang melihat. Ia pun bergegas meninggalkan rumah di mana dulu ia dibesarkan. Jam pun berdenting beberapa kali, pertanda sebentar lagi akan berganti hari. Dita dan juga Dito sudah terlelap sedari tadi. Dera pun sudah siap di kamar sebelah yang telah diatur sedemikian rupa untuk dijadikan tempat ritual. Sebuah nampan, kembang 7 rupa, kemenyan, serta perlengkapan lain sudah tertata di depannya. Angin malam menerobos celah dinding bambu. Api dalam lampu minyak meliuk-liuk karena diterpa angin. Mulut Dera tak henti-hentinya merapalkan mantra dengan mata yang tertutup. Di satu sisi, Bu Salamah merasakan panas yang luar biasa. Beberapa kali ia menuju kamar mandi sekedar untuk mendinginkan tubuhnya. Namun panasnya terasa semakin bertambah jika tersentuh dengan air.
Tak hanya itu, ia pun merasakan sakit di sekujur tubuh, serasa dicubit ribuan tangan, namun tak menimbulkan bekas sedikit pun. "Ibu kenapa sih, Bu? Kok dari tadi mondar-mandir terus?" ucap Pak Nanto sembari memperhatikan tingkah istrinya. "Panas, Pak. Panas banget, sakit juga." "Kok bisa? Ibu tadi makan udang ya?" "Nggak tahu, Pak. Mungkin tadi nggak sengaja makan waktu di arisan tadi, Pak," ucap Bu Salamah sembari terus menahan sakit. Ia pun kemudian terkulai lemas di ranjangnya. Sedangkan Dera tersenyum bahagia mendapati tampahnya berisi banyak lembaran merah. Ritualnya berhasil. Ia pun tertawa sembari menciumi uangnya. Dia tidak akan menangis lagi. Lagi pula selama ini orang tuanya memperlakukan dirinya berbeda dengan keluarga saudara yang lain. Sudah tak sabar rasanya menunggu pagi hari tiba untuk segera melunasi semua hutang-hutang yang telah menumpuk. Ia pun akan berterima kasih kepada Ki Gendeng. Berkat bertemu dengan Ki Gendeng, semua masalah dapat teratasi. Ia pun segera menuju kamar kedua belah hatinya, diciuminya satu persatu dan memeluknya dengan erat. Hari ke depan mereka tidak akan menangis lagi. Semua kebutuhan akan ia cukupi. Tak terasa Dera pun ikut terlelap dengan uang yang telah menumpuk. Di dalam tidurnya ia pun bermimpi ibunya sedang dicapik-capik makhluk yang sangat mengerikan. Beberapa kali Bu Salamah memanggil-manggil namanya untuk meminta pertolongan. Akan tetapi Dera ingin menolong, namun makhluk yang paling besar dan bermahkota menyeringai kasar. Dia pun beringsut mundur dan membiarkannya. "Ibu!" teriak Dera histeris. Seketika Dera pun terbangun dan tersadar jika hanyalah mimpi semata. Ia pun melirik tumpukan uangnya yang masih tersusun rapi dan melanjutkan tidurnya kembali. "Syukurlah hanya mimpi," ucapnya sembari membetulkan selimut kainnya. Ia pun tertidur pulas. Keesokan harinya, dalam sekejap Dera pun dapat melunasi semua hutang-hutangnya di rentenir. Begitu juga dengan warung, tak terkecuali dengan Yudarmi. Dera menyisihkan uang yang cukup sebagai tanda terima kasih untuk Yudarmi. Beberapa warga saling berbisik, namun Dera tidak menggubris. Mereka tidak tahu apa yang ia rasakan selama ini. Harus menahan lapar, namun banyak tetangga yang tidak mau berbagi. Ia terus saja berjalan dengan menenteng aneka makanan serta bahan pokok lainnya. Senyumnya mengembang, membayangkan ia dan anak-anaknya akan makan enak nanti. Yudarmi menyambutnya di rumah. Ia masih belum percaya dengan keuangan Dera yang berubah drastis. Di satu sisi, ia juga senang karena Dera mau berbagi dengannya. Der, kamu itu dapat uang segini banyak, dapat dari mana sih, Der? Kamu memelihara tuyul ya?" tanya Yudarmi sembari bercanda. "Memangnya ada yang kehilangan apa, Yuk? Kan gak ada," tanya Dera balik. "Ya enggak sih, jangan sampai kamu itu melakukan pesugihan dan mengorbankan anak-anakmu, Der." "Tidak, Yuk, ini rezeki saya dan rezeki anak-anak saya, Yuk. Gak mungkin lah saya itu mengorbankan mereka. Ini uang dari Bang Munir." Seketika Yudarmi pun terdiam. Dia pun sudah berprasangka buruk. Untunglah kala itu Dera tidak marah. Malah Dera kala itu menawarkan pekerjaan mengurus Dita dan juga Dito dengan gaji yang cukup lumayan. Di satu sisi, Bu Salamah tengah terbaring di ranjang dengan tubuh yang menggigil. Segala pengobatan pun dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Tanpa ia sadari, dirinya sudah dijadikan tumbal oleh anaknya sendiri. Seluruh tubuhnya serasa ditusuk oleh ribuan jarum. Secara tak kasat mata, para dedemit berada di sampingnya. Selama ini, Bu Salamah jarang sekali, bahkan tidak pernah mengingat ilahi. Harta telah membutakan diri dan keluarganya, sehingga makhluk tak kasat mata sangat mudah memasukinya. Dera pun sangat percaya kekayaannya akan semakin bertambah tanpa perlu bekerja. Uang datang dengan sendiri dengan berkali-kali lipat. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja, dan beberapa hari kemudian Dera pun mampu membeli sebuah rumah yang tak terlalu besar. Kebetulan ada tetangga yang akan pindah ke kota. Dera dan juga anak-anaknya pun resmi pindah rumah. Tak lupa ia pun menyiapkan kamar untuk ritual dan selalu menguncinya. Sedangkan Yudarmi akan tetap bekerja untuknya saat siang hari saja.
Seketika Dera pun teringat dengan Ki Gendeng. Dera pun akan menemuinya untuk mengucapkan terima kasih, dan tak hanya itu, ia pun akan menanyakan beberapa hal penting tentang ritual. Setelah Yudarmi datang, Dera pun segera beranjak pergi. Sesampainya di rumah Ki Gendeng, pintu rumah Ki Gendeng dalam keadaan tertutup. Beberapa kali Dera pun mengetuk pintu, namun tak juga mendapatkan jawaban. Baru akan membalikan badan, tiba-tiba saja Ki Gendeng sudah berada di belakangnya. Seketika Dera pun berbalik dan mendapatinya sedang menenteng bingkisan. "Ayo masuk, Nduk." Dera pun menurut. Ia mengikuti langkah Ki Gendeng, tak lupa pula menutup pintu takut ada seseorang yang tak sengaja melintas. Suasana sangat sepi sebab Ki Gendeng jauh dari tetangga, hanya terdengar suara nyanyian alam yang sangat merdu. "Ki, saya berterima kasih, Ki," ucap Dera sembari menyodorkan sejumlah uang. "Simpanlah, aku tidak perlu semua itu, Nduk." Ki Gendeng secara tak sengaja menyentuh tangan Dera. Ada getaran hebat yang berusaha ia tahan. Sesekali ia menatap wajah Dera dan teringat dengan kejadian sebelumnya. Tanpa sengaja, kedua wajah mereka bertemu. Mereka pun saling mendekatkan diri hingga tidak ada jarak di antara keduanya. Tak lama kemudian, masing-masing saling menanggalkan pakaian. Terjadilah hal yang tak terduga. Mereka hanyut dalam asmara yang menggebu. Selama ini Ki Gendeng merasa kesepian, layaknya kucing yang mendapatkan umpan ikan segar. Ki Gendeng cepat-cepat merapikan pakaiannya kembali, sedangkan Dera masih tertidur di ranjang kayu miliknya dengan ditutupi selimut. Ia pun mengecup kening Dera dengan lembut. Seketika bau amis menyeruak. Ki Gendeng segera menghaturkan sembah kepada sesosok yang tiba-tiba saja muncul. "Ampun Gusti, hamba tidak kuasa untuk menahannya Gusti," ucap Ki Gendeng kepada sosoknya yang sangat menyeramkan tersebut. Tak henti-hentinya ia meminta maaf takut sosok tersebut marah. Ya, sosok tersebut bernama Nyai Parwati tertawa cekikikan. Ia terus saja melayang-layang seakan mengejek Ki Gendeng yang sedang ketakutan. "Nikmati saja sepuasmu, aku tidak peduli, anggap saja itu bonus dariku," ucapnya dengan suara berat diiringi lengkingan tawa kemudian menghilang entah kemana. Sedangkan Dera waktu itu kemudian kembali pulang. Dera pun bernapas lega, setidaknya Yudarmi tidak mengetahui kepergiannya ke rumah Ki Gendeng. Ia pun kemudian menuju kamar kedua anaknya dan beristirahat di sana setelah Yudarmi pulang. Bayangan wajah Ki Gendeng melintas begitu saja dan seketika mengingat kejadian tadi pagi. Malam ini Dera tak melakukan ritual seperti biasa. Sudah cukup baginya dan memberikan sedikit waktu kepada Bu Salamah untuk bernapas. Kemudian Dera pun memandangi wajah kedua anaknya yang tengah tertidur pulas. Keadaan mereka sudah berubah, bahkan kini banyak sekali teman-teman yang mengajaknya bermain. Dera semakin yakin untuk terus melakukan pesugihan. Dera juga tak terlalu membutuhkan keberadaan Bang Munir lagi. Ia menganggap sang suami telah lalai memberikan nafkah lahir maupun batin. Sudah lama juga suaminya itu tak memberikan kabar atau mengirimkan uang. Semua telah dipenuhi oleh Ki Gendeng. Berkat dialah keluarga kecil Dera telah berkecukupan. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Alarm sedari tadi telah berbunyi. Seketika Dera pun terbangun dari tidurnya dan kemudian bergegas mencuci muka. Kantuknya hilang seketika karena membayangkan akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Ia pun duduk bersila sembari memulai merapalkan mantra. Suara-suara aneh pun mulai terdengar dari dinding-dinding kamar, seakan-akan menyambut undangan Dera. Di satu sisi, Bu Salamah waktu itu sedang merasakan tubuhnya panas, padahal tadi ia tidak memakan udang ataupun hewan laut. Ya, jadi ini bukan sejenis alergi ataupun yang lain, seperti yang sering dialami oleh Bu Salamah. Perutnya sangat sakit, sekujur tubuh kembali serasa dicubit oleh ribuan tangan. Bu Salamah terus saja mengerang dan berteriak-teriak kesakitan. Sedangkan Pak Nanto merasa kewalahan. Dihubunginya sanak saudara dan juga keluarga terdekat. Begitu juga saat menghubungi Dera, namun nomor anak bungsunya itu sulit sekali untuk dihubungi. Sudah 1 jam berlalu, Bu Salamah tersiksa.
Anak-anaknya dan juga tetangga sudah mulai berdatangan. Mereka sepakat untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Salah satu tetangga mengambil selimut ataupun apa untuk Bu Salamah. Tibalah ia mendapati jarit pemberian dari Dera. Tanpa berpikir lagi, langsung digunakan untuk menyelimuti Bu Salamah. Bu Salamah semakin mengerang, tak henti-hentinya ia berteriak. Meski kakak Dera meminta mengucapkan istighfar, banyak di antara mereka mulai menitihkan air mata. Begitu juga dengan Pak Nanto, jiwa kakunya runtuh seketika tatkala harus menyaksikan sang istri. Saat di tengah-tengah perjalanan, Bu Salamah mengembuskan nafas terakhirnya. Sebelum itu, dia terus saja memanggil-manggil nama Dera sembari menitihkan air mata. Tangis pun mulai pecah. Mereka berbalik arah menuju jalan pulang. Kedua kakak Dera menjerit histeris dan tak menyangka jika sang ibunda akan meninggal dengan cara yang sangat tragis. Sedangkan Dera, ia tertawa sembari menghambur-hamburkan tumpukan uang. Jumlahnya berkali-kali lipat daripada yang sebelumnya. "Sebentar lagi aku akan kaya raya," ucapnya Dera dengan menciumi lembaran uang berwarna merah. Dia pun kembali menuju ke kamar dan menghidupkan ponsel. Tampak jejeran pesan masuk dari ayahnya serta keluarga yang lain. "Maafkan aku, Ibu. Uang lebih berharga daripada nyawamu," ucapnya lirih. Subuh menjelang, Dera beserta anak-anaknya pun pergi ke rumah sang ibunda. Sengaja berangkat lebih awal agar tak tertinggal prosesi pemakaman. Ia pun memakai berbagai perhiasan untuk dipamerkan kepada sanak saudara. Langkahnya terasa berat saat tiba di halaman rumah. Tampak ayah serta yang lain sedang duduk di samping jasad Bu Salamah. Mereka tak henti-hentinya menangis. Ada pula yang sedang mengaji. Air mata Dera pun jatuh begitu saja tanpa disengaja. Segera ia menghapusnya karena tidak sesuai dengan rencana. Suara gemericik perhiasan mulai mengiringi langkah kaki Dera. Menyadari kedatangannya, sang kakak pun langsung berhambur memeluk diiringi dengan tangisan. Ibu kita sudah gak ada, Dek," ucap Novi terisak. Dera pun kemudian mendekati Bu Salamah dan mencoba membuka kain penutup. Ia akan melihat wajah sang ibu untuk terakhir kalinya. Mereka pun tidak ada yang mengetahui jika dirinya lah yang telah menghabisi nyawa ibunya sendiri, dijadikan tumbal pesugihannya. Alangkah terkejutnya ketika Dera mendapati Bu Salamah dengan keadaan mendelik. Tak hanya itu, di setiap pelupuk matanya mengalir darah segar. Seketika ia pun terperanjat dan hampir saja berteriak kencang. Tingkahnya membuat yang lain terkejut, bahkan ada yang menatapnya aneh. Proses pemakaman telah usai. Meski diwarnai oleh drama Dera yang menjerit-jerit histeris dengan dalih belum bisa menerima kenyataan, ia baru bisa diam tatkala salah seorang lelaki menawarkan sesuatu untuknya. Seketika wajahnya memerah karena mendapat pertanyaan menusuk. Ya, pemuda itu meminta Dera ikut serta dalam kuburan saja bersama Bu Salamah. Bahkan pemuda itu menawarkan diri untuk menggali lubang tambahan untuknya. Mata hati Dera benar-benar sudah tertutup dengan gemerlapnya dunia. Ia sudah mengabaikan apa yang telah terjadi di depannya, yaitu sang ibunda telah meninggal dunia. Bahkan semua itu diakibatkan oleh Dera sendiri yang tega menumbalkan ibunda tercinta, ibunda yang telah melahirkan, dan juga beliaulah yang telah membesarkan Dera. Namun apa balasan Dera? Justru Dera dengan tega menjadikan Bu Salamah menjadi tumbal pesugihan hanya untuk gemerlapnya dunia yang ia raih. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Dan semoga semua amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman ataupun keluarganya yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kemudahan. Dan tentunya semoga saja kita semua
dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.